Hai guys, sama dengan video gue yang ini. Di video gue kali ini gue akan menjawab sebuah pertanyaan dari followers gue yang gak sempet gue jawab di video Q&A gue yang kemarin. Dan di video kali ini pertanyaannya akan sangat kontroversial atau provokatif gitu guys. Emang apa bang pertanyaannya? Pertanyaannya kira-kira kayak gini nih guys. Bang, kenapa sih ada grup yang berbakat tapi nggak terkenal banget, nggak seterkenal grup A, B, C, D, E gitu bang? Terus kok bisa grup A, B, C, D, E yang menurut gua nggak terlalu berbakat tapi bisa seterkenal itu? Perasaan gua biasa aja grupnya. Nah gimana? Pertanyaannya sangat provokatif kan guys? Jadi inti pertanyaannya adalah kenapa ada grup yang dia anggap berbakat tapi nggak terkenal gitu? Terus kenapa ada grup yang terkenal padahal menurut dia nggak berbakat gitu? Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan apa sih alasan utama sebuah grup K-pop itu bisa sampai terkenal banget gitu guys. So langsung aja gue mulai menjawab pertanyaan ini. Tapi sekali lagi karena pertanyaannya agak kontroversial, tentunya kalian harus mendengarkan jawaban gue ini bener-bener sampai akhir video supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke guys? Jadi silahkan cari tempat yang pas untuk nonton video ini karena videonya mungkin agak panjang, oke? Mari kita bedah pertanyaannya. Pertanyaannya kan kenapa ada grup berbakat tidak terkenal? Kenapa ada grup terkenal tapi dianggap dia tidak terlalu berbakat? Nah kita jawab nih sekarang. Memang bakat itu menentukan seseorang terkenal atau enggak? Menurut gue enggak. Bakat gak ada hubungannya sama terkenal. Kenapa gitu bang? Nih gue jawab ya. Pertama yang harus kalian garis bawahi adalah semua anggota grup idol yang berhasil debut itu pasti berbakat guys. Minimal dia berbakat di salah satu dari 3 bakat utama seorang idol gitu. Emang 3 bakat utama seorang idol tuh apa aja bang? Yaitu nyanyi, rap, dan dance. Karena itu yang ditampilkan sama idol. Acting ngelawak itu singkirin dulu karena idol itu utamanya harus bisa nyanyi, nari, sama nge-rap gitu. Nah dalam sebuah anggota grup itu minimal dia harus menguasai salah satu dari bakat ini gitu. Kalau nggak jago nyanyi aja, jago nge-rap aja, atau jago dance aja gitu. Sisanya sedang-sedang aja nggak ada masalah gitu. Jadi di sebuah grup K-pop itu anggotanya pasti punya salah satu bakat ini. Nggak ada anggota yang nggak bisa sama sekali tahu debut. Nggak ada tuh perusahaan mana yang berani ngedebutin orang yang nggak bisa apa-apa. Semua anggota grup K-pop, semua anggota dari grup idol itu pasti berbakat. Jadi pertanyaan ini aja udah salah tuh premisnya. Kok bisa grupnya nggak berbakat tapi terkenal? Nggak ada grup nggak berbakat. Semua grup pasti berbakat. Semua anggota idol itu pasti berbakat. Itu yang mesti dipahami dulu gitu ya. Nah permasalahannya orang yang nanya ke gua kayak gini ini kayaknya melihat ada beberapa grup K-pop yang anggotanya dia anggap tidak terlalu berbakat di bidang yang dia suka gitu. Misalnya dia lebih suka nyanyi atau penyanyinya atau lebih suka lagunya gitu. Dia pengen seluruh anggota di grup tersebut itu bisa nyanyi dengan baik gitu. Sedangkan memang ada grup-grup idol yang anggotanya memang tidak terlalu bisa nyanyi. Bahkan bisa dibilang kemampuan bernyanyinya benar-benar seadanya gitu. Makanya kan K-pop itu bergrup guys, bukan solo, bukan sendiri, tapi bergrup. Nyanyinya rame-rame gitu. Memang ada anggotanya yang tidak terlalu jago nyanyi sehingga dikasih part yang dikit aja gitu. Yang penting dia dapat part sedikit. Memang begitu konsepnya K-pop, makanya dibikin bergrup rame-rame. Kalau misalnya semuanya harus bisa nyanyi, nggak usah bergrup tuh, sendiri aja. Kalau nggak vokal grup aja gitu. Ada satu grup tuh yang memang jagonya cuman ngedance aja gitu. Dia nggak terlalu jago nyanyi, makanya dikasih part seuprit gitu. Ada yang jagonya rap aja, dia nggak bakal dapat part nyanyi gitu. Dia partnya nge-rap aja gitu. Dan kalau misalnya di lagu itu part rapnya cuman sedikit, ya dia cuman kebagian part sedikit. Nah itu yang kalian harus paham dulu gitu ya. Atau mungkin bagi dia yang dia suka adalah dance-nya gitu. Ada anggota grup K-pop yang nyanyinya jago tapi ngedance-nya jelek gitu menurut dia. Ya memang ada anggota grup itu yang dance-nya terlalu biasa gitu atau agak kelihatan lemes gitu karena memang dia tidak terlalu jago di dance. Makanya kan dibikin bergrup. Yang jago main dancernya tuh di depan, dia nih yang kurang jago di belakang. Dia cuman maju di part dia nyanyi aja. Ada memang yang seperti itu. Jadi itu yang harus kalian pahami dulu. Tapi sekali lagi intinya semua grup K-pop yang debut, semua grup idol yang debut itu pasti anggotanya berbakat. Itu yang harus dicatat. Sekarang kita masuk ke premis selanjutnya. Apakah bakat itu berbanding lurus dengan kepopuleran atau kesuksesan sebuah grup idol? Jawabannya adalah enggak. Kenapa?
Karena di negara manapun gak ada urusannya bakat sama populer. Populer ini gak ada urusannya sama bakat. Bakat ini penunjang lu untuk membuat sebuah karya. Yang bikin lu populer adalah karyanya, bukan bakatnya. Bakat ini cuman penunjangnya doang. Hal yang bisa bikin lu bikin karya gini, hal yang membuat lu bisa bikin karya gitu. Tapi bukan alasan utama lu jadi terkenal gitu. Jadi semua grup idol ini pasti berbakat, tapi nggak semuanya bakal terkenal karena bakatnya ini, tapi terkenal harusnya karena karyanya. Lagian di negara manapun juga pasti begitu. Kayak di Indonesia deh. Lu kalau nonton Indonesian Idol tuh tiap tahun akan ada anak-anak muda yang suaranya gila banget gitu. Mereka tuh udah bakat dari sananya, suaranya enak-enak banget gitu. Mereka otodidak nyanyi di kamar mandi di rumah begitu ikut Indonesian Idol, suaranya bagus dan bikin kita tercengang gitu. Itu yang namanya bakat gitu. Tapi apakah mereka bisa terkenal walaupun udah ikut Indonesian Idol, udah masuk 15 besar Indonesian Idol deh misalnya? Apakah bikin mereka jadi terkenal? Ya enggak. Karena bakat doang itu tidak membuat lu jadi terkenal. Apakah lu pikir artis-artis atau penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada di TV sekarang itu lebih bagus daripada kontestan Indonesian Idol semua cara nyanyinya? Belum tentu. Siapa tahu ada anggota Indonesian Idol nih yang lebih bagus sebenarnya nyanyinya daripada penyanyi-penyanyi kita yang terkenal. Cuman kenapa penyanyi ini bisa terkenal melebihi si anggota Indonesian Idol? Karena si penyanyi ini dia penyanyi, punya karya gitu. Sedangkan si ini nih cuma punya bakat doang, nggak punya karya. Itu permasalahannya. Di semua negara pasti seperti itu gitu, termasuk di K-pop. Jadi walaupun ini berbakat, tapi kalau karyanya tidak disukai orang-orang, ya tetap aja nggak bakal terkenal. Itu yang mesti kalian pahami. Nah, selanjutnya gue mau menyebutkan beberapa hal yang sering dianggap orang atau sering dianggap fans sebagai hal yang bikin sebuah idol atau sebuah grup idol atau seorang idol jadi terkenal. Apa aja? Yang pertama, visual. Banyak yang menganggap bahwa kalau visualnya udah cakep pasti dia langsung terkenal. Enggak juga guys, walaupun iya juga. Iya dalam artian ada beberapa idol yang karena cakep banget aja tahu-tahu dia jadi terkenal gitu. Memang ada di Korea. Namanya orangnya terlalu cakep gitu. Jadi orang-orang suka aja ngeliat dia gitu. Tapi apakah cakep itu menjadi alasan lo pasti terkenal? Enggak juga. Karena faktanya semua grup idol itu cakep orangnya. Mereka Korea itu kan memang terobsesi sama penampilan. Dan kalau lo menjadi idol salah satu penunjangnya adalah lo harus cakep gitu. Harus visual lo harus bagus. Minimal visual lo harus di atas rata-rata. Dan sepenglihatan gua, semua anggota grup idol gitu pasti mukanya nggak ada yang jelek, cakep aja gitu. Makanya kalau misalnya visual ini jadi alasan utama untuk terkenal, enggak juga. Ada memang beberapa yang terkenal karena visualnya cakep, tapi yang lain nggak ngaruh gitu. Mau cakep apa enggak tetap nggak terkenal gitu. Karena apa? Karena sekali lagi semua anggota grup K-pop itu memang cakep-cakep gitu. Jadi kalau cakep doang nggak akan bikin lu jadi terkenal banget gitu. Hal selanjutnya yang sering dianggap sebagai alasan sebuah grup itu terkenal adalah sering comeback. Apakah sering comeback artinya grup itu akan jadi terkenal, Bang? Enggak juga. Ada grup yang comeback mulu nggak terkenal, maksudnya segitu-segitu aja. Ada grup yang comeback mulu jadi terkenal banget. Ada grup yang jarang comeback terkenal banget. Ada grup yang jarang comeback yang nggak terkenal juga. Ya jadi nggak ada urusannya sama sering comeback gitu. Jadi kuantitas dari comebacknya sebuah grup tidak mempengaruhi terkenalnya mereka gitu. Hal selanjutnya yang sering dianggap sebagai alasan sebuah grup idol bisa terkenal adalah banyaknya konten yang diproduksi oleh grup tersebut gitu. Jadi kalau misalnya grup A punya konten di YouTube, di VLive dan lain-lain, bisa bikin grup itu terkenal. Iya, itu bagian dari promosinya, tapi bukan alasan utama grup itu jadi terkenal gitu. Jadi konten ini hanyalah bentuk promosi gitu supaya lebih deket ke fansnya gitu. Tapi kalau grupnya memang dasarnya nggak punya sesuatu yang bikin mereka terkenal, walaupun kontennya banyak, ya nggak terkenal amat, segitu-segitu aja gitu. Hal selanjutnya yang paling sering dianggap orang sebagai alasan grup itu terkenal adalah punya satu member yang terkenal. Nah ini juga nggak masuk nih guys, karena ada beberapa grup yang satu membernya terkenal, tapi yang terkenal member itu aja, grupnya nggak ngikut terkenal gitu. Member itu memang terkenal banget, dikenal banyak orang, tapi grupnya nggak dianggap gitu. Grupnya dianggap sebagai member A dan kawan-kawan gitu. Jadi punya satu member yang terkenal tidak menjamin grup itu bisa terkenal juga gitu. Jadi gak ada hubungannya punya member terkenal sama grup itu jadi terkenal. Terus apa dong Bang yang bikin sebuah grup itu bisa jadi terkenal banget Bang?
Jawabannya yang tadi gue sebut, karya. Nah, karyanya grup idol itu apa sih bang? Karyanya sebuah grup idol adalah lagu guys. Karena grup idol itu comebacknya nyanyi, comebacknya ngeluarin lagu gitu. Nah, kalau grup K-pop ini mau terkenal, mereka harus membuat sebuah lagu yang bagus. Kalau lagunya udah bagus, lagunya disukai berbagai macam kalangan, maka grup tersebut akan terkenal. Dan itu udah jadi bukti valid. Big Bang pertama debut nggak terkenal, begitu ngeluarin lagu Lies langsung terkenal. EXO awal debut juga nggak terlalu terkenal gitu, begitu ngeluarin lagu Grow langsung terkenal kemana-mana. BTS tuh 2 tahun pertama nggak terlalu terkenal gitu, saat ngeluarin lagu I Need You langsung terkenal. SNSD awal debut juga tidak terlalu terkenal, begitu ngeluarin lagu G langsung terkenal. Twice waktu ngeluarin lagu Cheer Up langsung terkenal gitu. Jadi alasan utama sebuah grup K-pop itu bisa terkenal adalah karena lagu. Kalau grup itu mau terkenal, dia harus punya karya yang berupa lagu yang harus disukai banyak orang kalau memang mau terkenal gitu. Nah, setelah dia berhasil terkenal sama sebuah lagu gitu, tugas grup tersebut adalah mempertahankan popularitasnya itu tadi lewat apa? Lewat karya atau lagu-lagu mereka selanjutnya. Kalau nggak berhasil, grup tersebut akan dianggap sebagai one hit wonder aja gitu. Grup yang terkenal hanya karena satu lagu, abis itu mereka akan tenggelam dengan berjalannya waktu gitu. Kalau mau terkenal terus dan sampai puncak, jawabannya adalah grup tersebut harus memproduksi lagu-lagu yang bagus terus, lagu-lagu yang dicintai oleh banyak orang tersebut. Itulah alasan grup-grup A, B, C, D itu bisa terkenal banget. Contohnya Big Bang. Kenapa Big Bang bisa terkenal banget? Karena sejak mereka terkenal sama lagu Lies, mereka mengeluarkan lagu-lagu yang bagus-bagus juga gitu. Lagu seperti Haru-Haru, lagu seperti Tonight, lagu seperti Fantastic Baby, Blue, dan lain-lain gitu. Kayak BTS, abis I Need You mereka mengeluarkan lagu Dope, mereka mengeluarkan lagu Run gitu, mereka mengeluarkan Fire, Blood, Sweat, and Tears gitu. Mereka mengeluarkan lagu DNA dan lain-lain. EXO juga punya Growl, punya Call Me Baby gitu, punya Overdose, punya Coco Bob dan lain-lain gitu. Jadi sebuah grup itu kalau mau terkenal itu harus dari lagunya. Kalau lagunya udah disukai banyak orang, pasti mereka akan terkenal dan makin terkenal gitu. Jadi lagunya harus lurus terus gitu. Dan lagu yang bagus tuh bukan lagu yang cuman disukain sama fansnya. Nih yang mesti dicatat. Kebanyakan fans tuh gini, ini aneh banget sih kenapa bias gua nggak terkenal gitu, padahal lagunya enak. Padahal lagu biasnya ini enak cuman buat dia, fansnya doang gitu. Buat orang lain yang bukan fansnya lagunya nggak enak gitu. Lagu yang enak itu adalah lagu yang disukai oleh berbagai pihak, yang fans maupun bukan fans gitu. Masyarakat biasa juga harus menyukai lagu itu gitu. Itu yang namanya lagu enak gitu. Kalau lagunya enak buat lu fansnya, ya namanya juga fans. Fans pasti akan nganggep apa-apa yang dikeluarin biasnya enak aja gitu. Mau lagunya bikin pusing kepala, tetap aja kata fansnya enak kok, enak gitu. Jadi sekali lagi kalau mau terkenal, lagunya harus disukai oleh banyak masyarakat gitu. Kalau lagunya sangat tidak disukai masyarakat, atau lagunya sangat terkhusus banget, segmented banget gitu pasarnya, lagu yang terlalu hardcore, lagu yang cuman bisa dinikmati sama fansnya doang, ya jangan ngarep grupnya bisa terkenal gitu, bisa terkenal banget. Ya segitu-segitu aja popularitasnya. Kenapa? Karena yang suka sama karya mereka ya itu doang orangnya, nggak nambah-nambah gitu. Jadi sekali lagi, alasan sebuah grup bisa terkenal bukan bakatnya, tapi karyanya, yaitu lagunya. Lagu-lagu mereka harus bagus. Jadi kalau ada yang nanya, kok ada grup yang berbakat tapi nggak terkenal? Ya karena grup berbakat tersebut lagu-lagunya tidak seenak itu gitu. Mereka cuma punya kemampuan menyanyi yang bagus, atau menari yang bagus, atau nge-rap yang bagus. Lagunya nggak disukai banyak orang, makanya nggak terkenal. Ada grup-grup yang dianggap tidak terlalu berbakat, tapi kenapa bisa terkenal banget bang? Ya karena walaupun bakat mereka biasa-biasa aja, standar-standar aja, lagunya selalu enak, makanya disukai banyak orang, makanya mereka bisa terkenal banget gitu. Jadi kalau kedepannya lo ngelihat, oh kok bias gua nggak terlalu terkenal gitu, berarti lagu-lagu bias lo itu yang suka lu doang fansnya sama teman-teman lu gitu. Tapi masyarakat umum tidak terlalu suka, makanya karirnya nggak nambah-nambah gitu. Sedangkan kalau lo ngeliat ada grup lain yang terkenal banget, padahal lo anggap cara bernyanyinya biasa aja, nge-rapnya juga biasa aja, lalu dengerin lagunya, siapa tahu lu jadi oh emang lagunya enak nih grup, makanya dia bisa terkenal banget gitu ya. So, jadi itulah jawaban gua untuk pertanyaan yang cukup provokatif ini gitu. Semoga cukup menjawab pertanyaan kalian gitu, bahwa ternyata
nggak ada tuh namanya grup K-pop yang nggak berbakat, semuanya pasti berbakat gitu. Dan popularitas itu tidak datang dari bakat, datang dari visual, tidak datang dari konten dan lain-lain, tapi utamanya datang dari lagu alias karya dari bias lu sendiri gitu. Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers dulu. Kalau mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.